Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darwin Sarkawi bersama Anda. Kali ini kita sudah kehadiran dua orang hebat, ya, pembelajar yang mempunyai contoh hebat. Dan insya Allah ini akan menjadi motivasi kita, anak-anak muda ya, kalau saya sudah tua. Saya bersama Andy Agustian. Andy, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Cerah wajahnya dan sehat, Edi. Dan saya bersama Ibu Wakil Rektor dari Direktur, Pak. Direktur. Wakil direktur. Wakil Direktur dari Universitas Taman Siswa Pasca Sarjana S2. Ya. Ibu Lis Nur Intan. Lis Nur Intan. Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam Pak Darwin. Cerah sekali. Ya. Mungkin di dekat Blondong, Bu. Iya, harus ikut muda. Ikut muda, Bu ya. Oke, memang Ibu kelihatan lebih segar hari ini. Alhamdulillah. Oke, saya ke Andy dulu ya, Bu. Nah, ini karena orang muda nih. Ya, Orang muda benar, itu ya. harus banyak pertanyaan karena berhadapan dengan dunia luar. Siap. Nanti, insya Allah. Andy sekarang posisinya sebagai apa sih, Di? Posisi saya sebagai tentunya anak muda yang memilih untuk kembali ke kampung halaman saya di kota Palembang. Karena saya sejak 2011, terhitung 2011, meninggalkan kota Palembang untuk menempuh pendidikan sampai dengan kemarin sebenarnya. Oh, baru datang ke Palembang berarti? Enggak, sebenarnya sudah dari 2021 ke Palembang, tapi ada proses yang harus saya selesaikan di bagian pendidikan dan kemarin baru mendapatkan satu hal yang saya cita-citakan sejak kecil, menjadi seorang insinyur. Oh, Kita kasih selamat dulu, Pak. selamat Baru kemarin. Kita harus coba bikin acara besar untuk Andy. Sudah doktor, kuliah lagi jadi insinyur Oke. sekarang. Oh, sudah dokter ya? Sudah Allahu Akbar. di 2021 kemarin, makanya saya balik ke Palembang karena telah menyelesaikan pendidikan S3, dan setelah menyelesaikan pendidikan S3 karena saya ingat waktu kecil guru SD saya bilang, "Andy, cita-cita kamu apa?" Saya langsung bilang saya pengen jadi insinyur karena pengen kayak Pak Presiden pertama kita, Pak Insinyur Soekarno. Jadi itu ke-recall terus Pak Darwin ya, ke-recall terus. Ada kesempatan akhirnya saya bisa mewujudkan cita-cita kecil itu kemarin. Oke. Baru di Yudisium. SD, SMP, SMA Di di Palembang. Palembang. Ya. Kemudian S1 S1, S2, S3 di Indonesia, Yogyakarta, dan di luar negeri juga. Oke. Balik lagi ke Palembang dan lanjut insinyur lagi di Umur Edi Yogyakarta. berapa sih sekarang? Masuk 29 tahun ini. Masih 2 Tapi S3-nya 3 tahun yang lalu itu kurang lebih di 26. S3 sudah 26. Ya, waktu itu. 26 sudah S3. Sudah S3. Masih sangat muda itu. Tiga-tiganya kumlot. Belum lagi. Berasa empat-empatnya alhamdulillah. Oh, S1, Iya. S2, S3, insinyurnya Insinyur. kumlot. Semuanya kumlot. UGM. Oh, dari UGM. Gak dari Gajah Mada. Padahal Ya. masuk UGM minta ampun susah. Ya rezekinya memang dapatnya di sana dan memang punya keinginan karena sesuai juga dengan major yang diinginkan atau jurusan, akhirnya memilih di Gajah Mada. Oke. Andy balik ke Palembang Ya. mengabdi di mana? Karena pinter nih. Mengabdi di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Palembang. Makanya saya melabelkan diri saya sebagai millennial lecturer atau dosen milenial yang merepresentasikan anak muda yang punya passion di bidang pendidikan. Nah, makanya selain berkecimpung di dunia pendidikan itu, Pak Darwin, saya juga masih mengembangkan social project saya. Saya membuat platform yang bernama Indonesia Cerdas sejak tahun 2020 yang mengedukasi anak-anak yang memang tidak punya privilege seperti teman-teman lainnya. Saya dan tim mengajar mereka baik seputar akademik dan non-akademik. Ngomong-ngomong, Andy punya privilege bisa sampai S3 selesai jadi dokter. Privilege-nya modal semangat, makanya dengan modal semangat itu dari S2 sampai S3 itu diberikan negara beasiswa. Privilege-nya bukan ordal ya? Bukan. Bukan. Kita ikut beasiswa, kita seleksi, kita punya pengalaman, kita jual pengalaman dan skill kita. Dan alhamdulillah dari S2 sampai dengan S3 0% yang dikeluarkan. Iya. Dapat beasiswa semua, Ya. dibiayain negara. Ya. Makanya saya punya rasa tanggung jawab ya Bu Lis dan Pak Darwin, dengan menggunakan sosial media saya. Lumayan banyak juga teman-teman yang mengikuti di Instagram. Saya sering sekali men-share tentang university hacks, tentang kehidupan perkuliahan, memberikan tips and trick agar anak-anak muda yang semangatnya itu turun, yang tidak punya motivasi untuk
selesai studi atau bahkan lanjut studi, saya selalu membagikan itu di sosial media. Oke, saya termasuk orang tua nih. Ya. Tapi masih pengen kuliah, pengen Wow. ngejar cita-cita. Ya. Pengen juga seperti Andy sampai S3. Tapi selalu mentok. Nah, kalau menurut Andy, pengalaman Andy, Ya. kalau misalnya kita ada kendala secara pribadi di pendidikan, apa yang harus kita lakukan? Menurut aku secara pribadi kendala tantangan itu wajar ya, karena kita juga manusia, kadang ups and down, kadang happy, kadang juga sedih, kadang juga semangat, terlalu semangat, bahkan kadang kita demotivation, gak ada motivasi. Menurut aku itu sangat hal yang wajar. Nah, ketika kita berada dalam posisi yang demikian, tugas kita ya self-reflection atau istirahat. Kita tanya dulu, deep talk dengan diri kita. Boleh istirahat dulu saja. Boleh istirahat. Capek, kalau capek bukan di-push untuk kerja terus, tapi kalau capek, stop, istirahat, deep talk, kita tanya lagi, sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam hidup kita, jangan diatur oleh orang, tapi yang punya kendali sebagai lokomotif atau motorik itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita menentukannya itu berdasarkan perspektif dari kita deep talk dengan diri kita. Makanya, mau lanjut atau nggak lanjut, sebenarnya itu bukanlah suatu hal pilihan. Asal kita tahu, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ketika kita lanjut studi, tujuan kedepannya itu untuk apa? Apa benefit dan manfaat yang dapat kita dapatkan untuk diri kita dan masyarakat. Tapi di sini aku akan bilang bahwa ketika kita menjadikan pendidikan itu sebagai investasi masa depan kita, peluang itu akan terbuka dengan sangat lebar. Bukan hanya terbuka, tetapi kita bisa memilih mana yang sesuai dan yang tepat sesuai dengan goals kita. Jadi bukan asal pilih. Karena kita bisa menjadi penentu dari apa yang kita putuskan. Oke, ngomong-ngomong, Andy pengen apa? Pengen jadi apa sih, Andy? Sudah tercapai. Tentu. Insinyur sudah. Ya. Tapi tentu saja kita secara profesi, Iya, betul. Andy tentu saja pengen jadi apa nih? Pengen kerja di mana misalnya? Karena memang sejak SMA, ya Bu Lis dan Pak Darwin dan kuliah juga, rata-rata pengalaman yang saya geluti itu di bidang pendidikan. Jadi memang kalau misalnya ditanya cita-cita, alhamdulillah sebenarnya sudah tercapai karena saya ingin menjadi seorang pendidik. Pendidik tapi bukan hanya sekadar pendidik secara formal saja, tetapi bisa menjadi sosok tutor bagi anak-anak yang saya bilang tadi. Makanya saya mendirikan platform yang memang mereka unprivileged, tapi ketika kita punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, tugasnya untuk berbagi gitu. Karena saya selalu ingat pesan dari profesor saya ketika saya kuliah. Mungkin dari S1 sampai S3 saya nggak ingat materi-materi kuliah yang disampaikan oleh profesor-profesor. Tapi yang saya ingat adalah bagaimana dia menjadi sosok dan role model bagi saya dan berkata bahwa ketika misalnya kita sudah menempuh pendidikan, tugas kamu itu bukan hanya untuk mengembangkan dirimu saja, mencapai karirmu pada posisi tertinggi saja, tetapi bagaimana kamu turun tangga dan menaiki tangga itu bersama orang-orang yang ada di sekitarmu. Mulia sekali. Ya, jadi itu yang selalu aku jadikan Pak Darwin ya core untuk mencapai cita-cita. Jadi sukses itu bukan titik akhir, tapi sukses itu ada komanya. Bagaimana cara kita mengakhirinya dengan orang-orang yang menurut kita bisa kita bantu dengan apapun yang bisa kita lakukan. Oke, saya ke Ibu Lis. Ibu Lis, Gimana? ini wakil direktur. Artinya memang di dunia pendidikan berkecimpungnya. Kalau Ibu Lis melihat Andy nih di mahasiswa Ibu, apakah ada juga mungkin kelihatan juga bahwa mereka itu mempunyai kekuatan yang hebat seperti seorang Andy Agustian? Makasih Pak Darwin. Saya kenal Andy ini tahun 2020 ya. Mulai kerjasama kami melakukan kajian-kajian. Dengan saya bersahabat dengan Andy, saya menjadi secara semangat itu 10 tahun lebih mudah kayaknya. Ya karena memang dia sama-sama kami memberikan motivasi. Kemudian apa yang dia dipunya oleh Andy mungkin ada di sebagian mahasiswa kami ya. Cuman belum tereksplor, Pak. Jadi tugas kami sebagai pendidik di Universitas Taman Siswa S1 dan S2 ya kedepannya kami pengen nanti ada kesempatan-kesempatan misal seperti Andy menggali potensinya dengan cara mengikuti berbagai macam studi lanjut gitu ya, atau pelatihan-pelatihan, dan
dengan pengalaman yang dipunyai Andy itu juga bukan untuk keluarga saya saja, tapi untuk keluarga besar Taman Siswa ya. Yes. Saya pengennya peluang-peluang untuk membuka apa yang dipunyai yang tidak tereksplor, tidak tergali oleh pihak kampus, ya nanti akan kami mulai adakan gitu, Pak. Oke. Ya. Tertarik Ibu untuk bisa mengundang Andy Agustian ke kampus Taman Siswa? Sangat. Oh, Terima kasih, Bu. Iya, memang cuman waktunya kan dia padat. Setahun ini dia kuliah 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan ini dia fokus ke insinyurnya tadi. Jadi mungkin akhir-akhir tahun ini setelah wisuda bulan depan ya. Ya, bulan depan. Juli kami akan mengundang dia sebagai dosen tamu di S1 Fakultas Teknik ya, khususnya. Seperti itu. Andy hebat. Iya, Pak. Saya susah ngomong. Ini kalau ngomong sama orang hebat itu apa yang saya pikirkan harusnya ya. Saya hanya berpikir bagaimana Andy bisa menularkan cara Andy untuk bisa meraih S3 dengan lebih cepat lagi. Ini rencananya Ibu Liz itu akan menawarkan Andy untuk bisa menularkan informasi yang dipunyai Andy ke S1 di Taman Siswa. Apa yang Andy ingin tularkan ke mereka biar lancar belajarnya sampai S3 sampai selesai. Saya tuh selalu bilang bahwa education is always been my passion. Jadi pendidikan itu bukan hanya sebatas kewajiban saja, tetapi sudah jadi passion saya. Karena saya yakin pendidikan itu banyak sekali elemennya, dan saya merasa bahwa saya terbentuk karena proses pendidikan itu. Jadi saya ingat sekali ya Pak Darwin ya, waktu kecil itu kalau misalnya beli buku, saya itu justru tertarik dari mulai proses membuka bukunya dari plastik, mencium aroma bukunya, mengomentari desain sampulnya, ngambil pensil, dicoret-coret. Tapi kadang fenomena itu menurut teman-temanku aneh. Yang mana teman-temanku ketika beli buku, dia sangat sayang mencoret, melipat buku. Tapi itu yang saya lakukan adalah mengomentari, mengkritisi dari setiap buku yang ada dan mencoret-coretnya. Jadi mostly buku-buku yang aku punya itu nggak ada yang rapi, bener-bener terpakai, bener-bener terlipat, bener-bener ada yang robek, bahkan ditempel-tempeli dengan stempel-stempel karena aku banyak mempertanyakan dari maksud buku itu. Oke, itu long story short dari kultur yang aku bangun di dalam diriku. Makanya aku bilang proses pendidikan ini sangat berjasa sekali. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang taman siswa ya. Taman siswa itu kan dapat kita katakan sebagai motornya di dalam aspek pendidikan, karena sejarah mengukir bahwasanya hadirnya taman siswa ini secara tidak langsung hadir juga hari pendidikan. Bagaimana cara kita mendorong menjadi teladan dan menjadi contoh ketika kita belajar. Karena pendidikan itu sangat luas tanpa batas, dan dari filosofi pendidikan itulah sebenarnya secara tidak langsung menjadi penyemangat kita untuk menjadi agen dalam pendidikan, salah satunya lanjut studi. Jadi bukan hanya sekedar lanjut studi, bukan hanya sekedar S2, S3, tapi setelah itu kita mau ngapain? Tutwuri handayani, ingarso suntolodo, eng madio mangungkarsonya. Jadi ujung-ujungnya kita harus menjadi sosok yang menginspirasi orang-orang yang ada di luar sana. Makanya aku secara pribadi selalu mengingatkan kepada teman-teman sebayaku, bahkan ada juga senior-senior, ketika lagi lanjut studi S2 atau S3, kita harus tahu dulu esensi kita lanjut studi dan esensi kita setelah lanjut studi itu untuk apa. Biar apa yang kita lakukan ini memang sesuai dengan passion kita, dan kita juga tahu dan memahami serta mengerti bahwa proses yang sudah kita lakukan ini atau yang kita lalui ini memang hal yang kita inginkan. Jadi ini bukan perkara soal gelar saja. Makanya saya kalau di luar itu misalnya di-invite oleh misalnya komunitas, sebenarnya nggak perlu deh dipakein gelar misalnya, kecuali untuk kebutuhan akademik, gitu ya, untuk kebutuhan akademik. Karena bukan itu sebenarnya yang dicari. Tapi proses yang panjang itu ternyata bisa mendewasakan kita dan mengerti bahwasanya pendidikan itu mengarahkan kita untuk memanusiakan manusia. Itu intinya, yang panjang itu memanusiakan manusia. Akhirnya ada kesimpulan bahwa kita harus memanusiakan. Iya, memanusiakan manusia. Kalau menurut Andi, memanusiakan manusia itu harus menjadi apa? Memanusiakan manusia itu kita harus sadar kita itu manusia. Dan kita juga sadar bahwasanya manusia itu berada di antara manusia lainnya. Jadi ibaratnya
masih ada langit di atas langit, masih ada guru-guru kita yang harus kita hormati. Artinya, semakin tinggi ilmu yang kita peroleh, itu konsep ilmu padi itu semakin merunduk, itu harus kita terapkan. Karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita nggak tahu. More you read, more you know, more you know, more you don't know. Semakin tinggi jenjang pendidikan, bukan kita tahu segalanya, tapi semakin spesifik. Artinya kita more don't know. Makin banyak tidak tahu. Tidak tahu. Masih banyak yang harus kita pelajari. Masih banyak yang harus kita pelajari. Umur Andy masih sangat muda. Sekarang masih hitungan 29. Under 30, ya. Sedikit lagi mau 30. Ya. Artinya masih hitungan muda sekali. Kalau itu karena anak muda, ini masih muda sekali. Artinya Andy dulu masih mengalami masa-masa milenial. Iya, milenial. Ada Gen Z-nya. Ya, berada sama mereka. Di antara milenial, akhir-akhir milenial, berada di antara generasi Z juga, tapi berinteraksi juga dengan generasi baby boomers. Jadi benar-benar milenial ini di antara baby boomers, Gen Z, dan juga Alpha. Ya, sangat menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana Andy bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang seperti ini? Seperti saya misalnya. Atau sama seperti orang-orang yang masih hobi gadgetnya. Ya itu tadi, pendidikan memanusiakan manusia. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi memahami dan mengerti. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan generasi apapun itu. Karena di proses pendidikan yang saya lakukan itu cukup menyenangkan sekali. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya lakukan waktu saya kuliah. Makanya saya termasuk orang yang bisa dibilang nggak bisa diem ya, ibu, bapak. Makanya ketika kuliah itu anti banget jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Ya, jadi Wapresma, wakil presiden mahasiswa, ikut model United Nation, ikut juga di organisasi bukan hanya non-kampus, menjadi duta pariwisata, kebudayaan, bahari, dan pendidikan. Semua pengalaman yang bisa saya eksplor itu saya gali waktu saya kuliah. Banyak sekali. Ya, dan puncaknya di 2020 saya memenangkan kompetisi Duta Pendidikan Indonesia. Juara 1 nasional. Setelah menjabat selama 1 tahun, waktu itu COVID-19, saya tertarik juga dengan teman-teman disabilitas. Jadi saya menjadi fasilitator dari teman-teman disabilitas di Kota Bandung. Jadi mengajarkan bagaimana cara mereka berkomunikasi, menyusun SPOK yang baik dan benar, sehingga mereka bisa berkomunikasi walaupun menggunakan tulisan ataupun gadget. Andy balik ke Palembang? Ke Bandung waktu itu. Waktu itu ke Bandung? Ya, sekarang balik ke Palembang? Balik ke Palembang. Apa yang dilihat dengan Palembang, kota Palembang? Kenapa, Pak? Apa yang dilihat di Palembang? Di kota Palembang luar biasa sekali. Potensinya ini sangat kaya. Apalagi kita tahu bahwa Palembang ini kota tertua di Indonesia. Kenapa bisa mendapatkan label kota tertua? Ya karena sejarahnya yang kuat, nilai-nilai budaya, keberagaman, dan juga masyarakatnya yang benar-benar harus diangkat dan digali potensinya. Makanya ketika saya menyelesaikan pendidikan S3, salah satu kasus yang saya angkat dari 3 kasus yang ada di Indonesia, salah satunya kota Palembang. Saya meneliti ataupun mengungkapkan bahwasanya generasi pertama di kota Palembang ini memang full of the diversity atau penuh dengan keberagaman, dan ini menjadi nilai jual yang tinggi dan daya tarik sebagai pembentuk citra kota atau branding dari kota Palembang itu sendiri. Bagaimana Andy melihat anak-anak muda di Palembang? Anak-anak muda, alhamdulillah saya bergaul juga, dan kebetulan saya tergabung juga dalam suatu organisasi Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Sumatera Selatan. Dan di sana saya berinteraksi dengan anak-anak muda yang menurut saya itu punya potensi yang sangat luar biasa. Namun memang kota Palembang ini butuh sosok-sosok yang bisa memotivasi anak-anak mudanya agar punya mental yang bisa bersaing bukan hanya nasional saja, melainkan internasional. Ada tidak melihat ada sosok yang bisa dicontoh oleh anak muda? Banyak. Buktinya kota Palembang itu bukan hanya jago kandang kok. Di nasional juga banyak yang di politik, ada juga di bagian entertainment, ada juga mereka yang mengibarkan sayapnya di bidang fashion, designer. Banyak sekali sebenarnya yang sudah mulai ke kancah-kancah nasional bahkan internasional. Tapi di Palembang lebih mencuatnya hal-hal yang negatif. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kondisi seperti ini? Sebenarnya kontrol diri dari generasi muda yang ada di Palembang, karena tanpa dipungkiri juga
semakin majunya perkembangan zaman, apalagi sudah ada pengaruh teknologi, generasi muda banyak sekali mendapatkan informasi yang sangat mudah mereka dapatkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang negatif itu, janganlah pikiran kita itu lebih lambat daripada jari-jari kita. Jadi kita akses informasi itu harus difikirkan dulu. Kita harus menghindari hoax. Kita harus menjadi generasi muda yang skeptis, start with why, dari apapun yang kita baca, apapun yang kita lakukan, serta harus ada motivasi diri yang tinggi untuk menasionalismekan daerah kita. Ya. Hebat. Mulia ya. Ibu Lis, Ya. ini contoh konkret nih muncul. Ya. Nama Andy Agustian dari Palembang, bahkan ke kancah nasional. Di Taman Siswa itu adalah perguruan hebat, punya tokoh hebat di Indonesia. Kemudian Taman Siswa muncul sebagai perguruan pendidikan di Palembang, ada juga di Universitas Taman Siswa. Kebetulan ibu di Taman Siswa, seorang pengajar, dosen di sana, S1 dan S2. Bagaimana peluang mahasiswa-mahasiswa di Taman Siswa, Ibu Lis, untuk bisa berkiprah di kota Palembang? Karena Palembang masih banyak membutuhkan orang-orang pinter. Saya dengar kabarnya di Taman Siswa itu banyak memunculkan orang-orang hebat yang mengabdi di pemerintahan. Ya, ini kita bicara S2 dulu ya Pak. Ya, silakan. Karena saya ikut di strukturalnya, jadi saya ingat mahasiswa-mahasiswa kami yang alumni memang banyak menurut yang seperti kata Pak Darwin tadi, yang dulunya dari S1 artinya dia hanya menduduki jabatan dan pangkat sesuai dengan pendidikannya. Kemudian begitu dia selesai S2 langsung naik karirnya seperti itu ya. Contohnya ya mungkin bisa boleh Bu, sebagai contoh bagi pendengar kita. Ya banyak dari ASN, kemudian camat-camat juga ada, kemudian di partai politik juga yang lagi mau nyalon juga ada. Jadi memang alhamdulillah bekal ilmu yang kami berikan itu, dan mereka memang bercerita langsung ke saya bahwa ada hikmah dia mengambil S2 tuh dan ilmu pemerintahan. Jadi memang pas dengan bidang kerja dia dan terpakai seperti itu Pak. Ilmunya tuh memang kepake itu. Mereka bahkan untuk mengeluarkan suatu kebijakan pemerintah masih menggunakan teori-teori yang kita kasih pada saat mereka kuliah. Jadi memang khususnya ilmu pemerintahan kita Pak ya, S2-nya untuk yang ASN itu memang ada related sekali gitu Pak. Jadi memang terpakai ilmunya, dan pada saat mereka dilibatkan dalam tim perumus kebijakan misalnya, mereka menggunakan teori-teori yang diberikan seperti itu. Dan contoh kalau yang sudah menduduki jabatan yang tinggi, mereka juga akan menceritakan ke staf-stafnya bahwa ini memang pas untuk mereka kuliah di kita karena itu memang ilmu pemerintahan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ini sebagai market kita Pak ya. Kalau mereka sudah semakin tinggi, mereka juga tidak lupa dengan asal tempat dia menggali ilmu, mereka akan menarik atau memberikan rekomendasi kuliah di tempat kami. Oke. Gitu. Bisa jalan mudah juga atau privilege? Ya, dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Ya. Tapi dengan kondisi yang benar mampu untuk mengerjakan. Iya. Tadi kembali ke Andy, saya bisa itu Pak ya. Silakan. Jadi apa yang diceritakan Andy tadi ini bisa menjawab kegalauan. Memang banyak Pak anak muda sekarang yang galau antara kerja atau lanjut kuliah gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut Andy yang punya privilege bisa nyambi dua-dua, tapi kalau yang nggak punya, saya bisa tanya sama Andy nih, mereka full misalnya di tempat kerja gitu ya, sedangkan di hati kecil mereka pengen kuliah nih, pengen lanjut S2, ada itu Pak, banyak ya, dan contoh terdekat dengan kita juga ada yang mereka pengen kuliah S2, apalagi pengen gimana mereka mau menempuh kuliah S2 kalau full waktu mereka di tempat kerja gitu. Betul. Nah, saya bisa tanya ke Andy, gimana mensiasatinya Andy?
Ya mensiasatinya teman-teman harus pintar-pintar nyari institusi yang bisa mengakomodir situasi dan kondisi teman-teman itu. Itu makanya tadi saya bilang ada yang kerja dia berhenti lanjut studi, tapi ada juga yang kerja tapi dia tepat memilih institusi yang bisa mengakomodir untuk dia kerja tapi lanjut studi juga. Karena banyak juga ya Bu ya fenomena-fenomena sambil kerja tapi sambil S2 juga. Biasanya itu ada kelas-kelas kategori kelas karyawan bisa yang bisa Kelas mengakomodir Sabtu biasanya. hari Sabtu. Makanya pintar-pintar juga kita untuk memilih institusi yang bisa sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan taman ini siswa Bu, ini ini seperti ya. pertanyaan dari Andy ke Ibu Lis nih. Apakah ada? Ada, peluang sepertinya sana? ada Bu ya. Ada. Makanya pilihan tepat nih ke taman siswa untuk taman teman-teman yang siswa, pengen lanjut khususnya di S2 MIP ya Bu ya. Iya, Ya. kita ada kelas Sabtu, bukan kelas Sabtu ini. Akhir pekan. Enggak juga Pak, dia non reguler. Istilah kami non reguler, namun kita mensiasatinya waktunya itu di Jumat sore dan Sabtunya setengah hari gitu Pak. Oke, artinya di taman siswa ada peluang untuk para pekerja bisa gabung di Memang taman siswa. kita fasilitasi. There's a will, there's a way. Ada keinginan pasti ada caranya. Siap. Oke, terima kasih Ibu Lis, sukses terus untuk taman siswa. Andy, terima kasih sudah datang ke Detik Sumsel. Mudah-mudahan kita berdoa Andy benar-benar menjadi orang yang benar-benar balik ke Palembang dan dibutuhkan oleh Palembang. Amin. Bismillah. Ibu Lis, kita menunggu lagi nih bagaimana pas taman siswa bisa menurunkan orang-orang hebat untuk Palembang. Saya Darwin Sarkawi, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.